ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله هو الأول فليس قبله شيء هو الآخر فليس بعده شيء هو الظاهر فليس فوقه شيء هو الباطن فليس دونه شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jemaah sekalian yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat zahir ataupun nikmat-nikmat yang batin. Nikmat yang kita minta di dalam doa-doa kita Allah anugerahkan. Bahkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin jarang meminta keselamatan, tapi Allah hamparkan jalan-jalan keselamatan. Mungkin jarang kita minta kebaikan-kebaikan, namun Allah dengan rahmatnya menganugerahkan begitu banyak kebaikan kepada kita semua. Semoga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi wasilah, menjadi penyebab untuk terus meningkatkan kualitas amal-amal saleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimat tauhid, kalimat al-haq, la ilaha illallah, kalimat yang membebaskan manusia dari menyembah manusia menuju menyembah zat yang maha tauhid, maha esa, Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan manusia dari perbudakan-perbudakan sesama makhluk,
menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu daripada kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur. Ada doa terakhir, doa penutup yang dibaca oleh Nabi manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak beristirahat, hendak tidur di malam hari. Kemudian lanjutan daripada hadis ini yang di dalam bab masih tentang doa, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak menghafal semuanya, ya yang harus kita lakukan adalah ya kita menghafal sebagian daripada doa tersebut. Ada kaidah dalam usul fiqh mengatakan ma la yudrakul kullu la yutrakul jullu. Sesuatu hal yang kita tidak bisa lakukan secara maksimal semuanya, tapi bukan alasan kemudian untuk kita meninggalkannya. Jadi mana yang kiranya mampu untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Begitu banyak doa yang diajarkan Nabi. Nah, kalau kita tidak hafal semuanya, sebagiannya untuk kita hafal, kita pelajari, kita coba mencari kandungan-kandungan atau hikmah daripada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di antara doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Abdullah bin Mas'ud berkata, kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang dibaca oleh Nabi. Jadi kata beliau min du'ai, di antara sekian banyak doa-doa Nabi, ini salah satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi doanya adalah Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nari. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Doa ini disebutkan oleh para ulama adalah min jawami'il kalim. Doa-doa Nabi yang sebenarnya adalah doa yang singkat. Doanya pendek, ya. Ya mungkin mudah untuk kita hafal. Namun walaupun doa ini singkat, memiliki kandungan hikmah,
rahasia yang sangat besar di balik doa ini. Dan ini komentar ya para ulama dalam syarah daripada kitab ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita hafal insyaallah doanya. Ya Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Kemudian wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin. Ya terus wal fawza bil jannati wan najata minan nari. Ya. Coba kita lihat kandungan daripada doa ini. Allahumma ya Allah, minta kepada Allah dari hamba yang lemah menuju yang kuat. Minal adna ilal a'la, dari yang rendah menuju yang tinggi. Itulah doa. Inni as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, mujibati rahmatik, perkara-perkara yang mendatangkan rahmatmu. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah agar Allah mudahkan kita melakukan hal-hal yang menyebabkan turun dan hadirnya rahmat Allah. Ya kan? Jadi ini dalam kalimat ini aja, doa ini sudah mencakup kebaikan-kebaikan. Kalau kita sebut satu-satu, ya satu sebut, dirinci, nanti kebanyakan. Kadang kita lupa kebaikan-kebaikan yang mau kita sebut. Sehingga diajarkan oleh Nabi, ya udah satu kalimat mencakup seluruh kebaikan. Ya Allah, aku meminta kepadamu perkara-perkara yang mendatangkan rahmat-Mu. Berarti sudah banyak nih yang masuk di dalam doa ini. Ada orang yang minta, ya Allah, jadikanlah hatiku ini hati yang selalu redha dengan takdir-Mu. Itu kan satu poin yang diminta, betul nggak? Minta hati menjadi hati yang redha. Tapi belum lagi minta yang sabar. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang sabar. Belum lagi, ya Allah, minta jadikan hati ini hati yang penuh dengan keikhlasan. Ikhlas, sabar, redha. Ini semua adalah hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah. Belum lagi minta, ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Udah 4 tuh kita minta. Sabar, ikhlas, redha, syukur. Yang 4 ini semuanya mendatangkan rahmat Allah. Agar singkat, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Diajarkan biar semua masuk di situ. Ya Allah, aku minta kepadamu apa saja yang menyebabkan turun rahmat-Mu, mudahkan hamba ini bisa melakukannya. Jadi diajarkan doa yang singkat. Hal-hal yang menyebabkan turunnya rahmat Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada dalam kitab Tazkiyah, ya, Tazkiyatul Nufus. Itu disebutkan ada beberapa hal secara rinci yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita tanya jamaah semuanya, kira-kira selain tadi sabar, ikhlas, ridha, syukur, itu sifat. Apa perkara-perkara yang menyebabkan turunnya rahmat Allah? Banyak. Ya. Kalau minta sebut satu-satu.
hal-hal yang menyebabkan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apabila orang berbuat ihsan terhadap binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang itu menyebab turunnya rahmat Allah. Apa itu ihsan? Artinya kasihan terhadap makhluk Allah, apapun itu. Bahkan di antara makhluk Allah adalah binatang. Seseorang ketika ingin menyembelih ataupun ingin membunuh binatang yang dalam syariat diperintahkan untuk membunuhnya, kalau ada nilai-nilai ihsan itu menyebabkan turunnya rahmat Allah. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat ihsan terhadap sesuatu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat ihsan dalam sembelihan. Bagaimana cara berbuat ihsan dalam menyembelih, Pak? Karena ini ihsan itu menghadirkan rahmat Allah. Ini kan yang kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan hamba ini memiliki sifat atau melakukan as-sifat wal afwal wal aqwal, sifat ataupun perbuatan ataupun ucapan yang mengirim pesan nilai-nilai ihsan. Perbuatan kita, Nabi mengajarkan berbuat ihsan, berbuat baik ketika menyembelih, karena ihsan itu akan mendatangkan rahmat. Orang kalau lagi menyembelih pada Idul Adha itu harus ihsan. Bagaimana ihsan dalam menyembelih? Tajamkan pisau. Tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul, itu menyakiti binatang. Pisau yang tidak tajam, kalau sudah menyembelih 1, 2, nah ini kan berkurang ketajamannya. Asah lagi, biar apa? Biar tajam. Tapi ngasahnya jangan depan binatang yang belum disembelih. Oh, diasah depan binatang yang belum disembelih. Takut nggak dia? Itu nggak ihsan tuh. Kita sih nggak dengar dia teriak, Pak. Dia nggak teriak, dia nggak nangis. Tapi dia punya naluri dia punya, dia tahu. Nggak boleh kemudian gini depan binatangnya. Wah, bentar lagi kamu akan sembelih nih. Itu bagian dari ihsan, Pak. Terus bagaimana caranya? Ya dilakukan bagaimana caranya agar kita berbuat ihsan terhadap binatang. Tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul, harus yang tajam. Tajamnya benar-benar tajam. Itu bagian dari ihsan. Kalau menyembelih, jangan di depan binatang yang urutannya juga mau disembelih. So, bagaimana caranya? Ya kita usahakan maksimalkan ihsan. Usahakan maksimalkan ihsan. Karena perbuatan ihsan ini menghadirkan rahmat Allah. Dalilnya mana? Nabi mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang di dalam hatinya ada rahmat, ada nilai-nilai kasihan terhadap binatang, orang seperti ini akan selalu dirahmati oleh Allah. Orang yang kasihan, belas kasih terhadap binatang itu nggak ingin menyakiti, nggak ingin menakut-nakuti. Ya. Maka di antara yang dilakukan itu menyembelih dengan pisau yang tajam. Kemudian jangan menyembelih di depan binatang yang disembelih. Gimana caranya? Ya diusahakan. Gampang. Ada tempatnya khusus. Kemudian nanti kasih tirai itu. Kasih spanduk atau apa itu. Yang penting kita mengusahakan secara maksimal. Usahakan secara maksimal. Kasih tirai. Kambing yang mau disembelih, ya, dengan kambing yang sedang disembelih, bedakan tempatnya. Kasih tirai.
kasih pembatas. Itu secara maksimal. Kalau betul-betul kita ingin mengaktualisasikan ini doa dan betul-betul mengharap apa yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu perkara-perkara yang menyebabkan turunnya datangnya rahmat-Mu. Nabi mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya penuh dengan nilai-nilai rahmat, Allah akan rahmati dia. Ada kan kisah perempuan yang masuk surga, perempuan mohon maaf penzina, perempuan tidak benar, tapi gara-gara hatinya ada rahmat, dirahmati oleh Allah kan. Ihsan, berbuat ihsan terhadap makhluk Allah, terhadap binatang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Bagaimana kalau kemudian kita merahmati sesama manusia, merahmati keluarga kita, menyayangi anak-anak kita, menyayangi keluarga kita, istri kita. Wah, itu menyebabkan datangnya rahmat Allah. Ya, di antaranya adalah ihsan. Dan disebut juga al-ihsan fil ibadah. Kalau ada orang yang berbuat ihsan dalam ibadahnya, maka ini menyebabkan rahmat Allah. Bagaimana ihsan dalam ibadah? Ihsan dalam ibadah berusaha agar khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya dalam salat, dalam ibadah. Kata Nabi, al-ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Allah di depan mata kita, akhirat di depan kita, kematian di depan kita. Allah, maka kita mengagungkan Allah dalam salat, khusyuk. Kematian seolah-olah di depan kita, jangan-jangan ini salat terakhir. Kemudian kita berusaha maksimal dalam kekhusyukan, tadarruk dalam salat. Jangan-jangan ini salat terakhir. Kalau salat subuh terakhir. Hanya maksimal kita khusyuk. Akhirat depan mata kita, dijanjikan oleh Allah pahala. Ya Allah, kita minta janji-janji Allah dalam salat kita. Kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, surganya. Jadi ini ihsan. Jadi berbuat ihsan, menerapkan nilai-nilai ihsan ini dalam ibadah, menghadirkan rahmat Allah. Jadi seolah-olah kalau kita minta Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik, itu dah include tuh semua kita minta, sabarnya, ikhlasnya, ridhonya, khusyuk dalam salat, hati penuh kasih sayang, udah masuk di situ tuh. Ya. Di antara penyebab turunnya rahmat Allah at-taqwa, takwa kepada Allah, dan juga banyak-banyak berdoa. Ini disebutkan dalam beberapa kitab. Memperbanyak doa kepada Allah menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mujibati rahmatik. Yang kedua, wa azaima maghfiratik, dan keteguhan ampunanmu. Apa yang dimaksud dengan keteguhan ampunanmu? Ya, kita minta kepada Allah memiliki azam, keteguhan, istiqamah dalam kebaikan, agar kebaikan-kebaikan tersebut menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Ya. Ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah lewat doa. Ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah lewat meminta maaf. Dosa tidak diampuni dengan doa, kecuali dengan
minta maaf. Ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah lewat musibah. Iya. Mungkin dia banyak berdoa nggak diampuni dosanya. Tapi ketika Allah berikan musibah, baru tuh Allah ampuni dosanya. Kemudian ada dosa-dosa yang Allah ampuni lewat keletihan, kesusahan yang dialami oleh orang-orang beriman. Letih, lelah, capek, itu menjadi penyebab Allah ampuni dosa. Ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Di situ dicantumkan ada ya dosa-dosa yang Allah ampuni lewat keletihan, kesukaran, kesulitan seseorang dalam mencari nafkah. Seorang suami keluar rumah mencari nafkah, mencari rezeki. Kemudian dia peras keringat banting tulang, berpikir bagaimana mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil hal yang haram. Pokoknya halal, berkah. Dia berusaha mencari nih. Kalau dia punya modal sedikit, bagaimana caranya agar modal ini dapat untung yang berkah. Ya. Terus dia berpikir tuh. Kalau usaha, wah ini saya sewa ruko di mana nih? Yang kira-kira rukonya murah, ya, sesuai dengan budgetnya, modalnya. Terus dia berpikir, oh di sini, ya. Kemudian bagaimana agar tidak rugi dalam tijarahnya, bolak-balik, siang malam, dia cari rezeki yang halal, yang berkah. Nah, lelah, letih, capek fisik, capek tenaga, capek berpikir, itu nanti Allah ampuni dosa-dosa. Ya. Dosa yang tidak diampuni dengan istighfar. Oh, ini dosanya diampuni. Kenapa? Karena lelah. Petani dia datang ke sawah, iya kan? Di bawah terik matahari, dia menanam, dia bertani. Nah, setelah itu dia tawakal kepada Allah. Apabila hujan turun, dia agak deras nih hujan, gimana ya? Nanti gimana tuh? Ya dia tawakal kepada Allah. Malam dia berpikir tuh, tapi tawakal kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi banyak berpikirlah, Pak. Banyak berpikir, Allah ampuni dosa kita. Berpikir dalam kebaikan. Ya, bukan menghayal. Ya. Nah, ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azaima maghfiratik. Ya, azman 'alal khair. Ada keistiqomahan dalam meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Kemudian wassalamata min kulli ismin. Ya Allah, bebaskan aku dari semua dosa. As-salamah, keselamatan. Min kulli ism, dari dosa-dosa. Pertanyaannya, ada enggak manusia yang tidak berdosa, Pak? Ada enggak? Ini saya bertanya ini sebenarnya agar enggak ngantuk, Pak. Kalau sudah ada yang ngantuk-ngantuk, saya tanya aja. Kan kalau ada yang jawab jadi nggak ngantuk, betul nggak? Karena bisa saja makanan dan minuman itu nggak bisa menghilangkan rasa ngantuk. Ada nggak manusia yang nggak berdosa? Nggak ada. Nggak ada yang. Loh, lalu kenapa kita minta al-ismah? Itu al-ismah, maksum. Ismah itu adalah tidak berdosa. Ada enggak manusia yang tidak berdosa? Ada. Para nabi dan rasul itu kan Allah berikan ismah. Maksum dari dosa.
Walaupun nanti ismahnya itu ada ikhtilaf. Apakah para nabi itu maksum dari dosa-dosa kecil? Ada mengatakan, iya maksum baik dari dosa besar ataupun dosa kecil. Lalu muncul pertanyaan, loh, kenapa Nabi sempat ditegur oleh Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, itu kan kesalahan gitu. Nanti itu dalam usul fiqh dibahas tuh. Ya. Tapi tentunya kaul atau pendapat yang paling kuat adalah ya para nabi itu maksum. Para nabi dan para rasul itu maksum baik dari dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, lalu kenapa Nabi Adam terjatuh dalam dosa? Padahal kan para nabi, para rasul maksum. Nah, doa Nabi SAW ini wassalamata min kulli ismin. Seolah-olah kita minta agar maksum, terbebas dari dosa. Nah, kata para ulama wassalamata min kulli ismin, agar terjaga dari dosa ini, bukan meminta al-ismah minallah, bukan meminta agar maksum dari dosa, karena manusia selain para nabi dan para rasul itu tidak maksum. Artinya bahwa keselamatan dari dosa ini pertama dari dosa-dosa besar. Wassalamata min kulli ismi. Allah jangan sampai hamba ini terjerembab, terjatuh, tergelincir melakukan dosa-dosa besar yang harus kemudian bertaubat, taubatan nasuha, salat sunnah 2 rakaat, taubatan nasuha. Banyak dosa, di zina dosa besar, mabuk-mabukan, judi, nah, judi apapun namanya, ya, judol lah, apa itu judol? Judi online, judol, atau pinjol. Kalau pinjol kan pinjaman online ya, atau riba nanti. Dosa-dosa besar, zina, syirik, dosa besar yang diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Mabuk-mabukan, ingat, mabuk-mabukan itu dosa besar. Kenapa? Karena menjadi kebiasaan untuk melakukan dosa-dosa besar. Al-maisir, ya kan, tadi judi. Apalagi banyak dosa-dosa besar. Ini yang kita minta, wassalamata min kulli itsmin. Adapun dosa kecil, kadang kita enggak terbebas dari dosa-dosa itu. Dosa kecil yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ada hal-hal yang kita lakukan kadang terkait dengan manusia, ataupun yang dilakukan oleh panca indera kita, mata lihat, telinga mendengar, kaki, tangan melakukan aktivitas. Kadang ada dosa-dosa kecil. Nah, kita tidak terbebas dari dosa-dosa kecil itu. Nah, sehingga dalam doa ini meminta terbebas atau selamat dari dosa-dosa, pertama adalah dosa-dosa besar. Ada orang yang memandang dosa besar seperti dia memandang dosa kecil. Dianggap remeh. Biasa aja. Mohon maaf, dosa-dosa saya sebut tadi dianggap remeh. Dianggap cukup dengan istighfar nanti diampuni. Atau dia tahu dosa tapi dalam melakukan dosa tersebut tidak ada rasa sensitivitas bahwa itu maksiat kepada Allah. Ya mungkin enggak banyak berdoa, minta ampun kepada Allah, atau dia mungkin enggak tahu ini doa. Ada orang yang memandang dosa besar seperti dosa kecil. Di sisi lain ada orang yang memandang dosa kecil itu seperti dia seolah-olah melakukan dosa besar, khawatir, takut. Dan biasanya ini adalah nilai orang-orang beriman disebut oleh Nabi. Kalau orang munafik, orang fajir itu orang terbiasa melakukan dosa besar dia lihat seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dan dia gampang ini. Tapi orang beriman memandang
dosa kecil aja dia khawatir seperti gunung yang akan menimpa dia. Dia takut, dia khawatir. Karena tidak lagi dia memandang itu sebuah dosa. Yang dia lihat adalah siapa yang dia ingkari, yang dia berbuat maksiat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman itu begitu. Walaupun dosa kecil, tapi yang dia lihat adalah saya berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berbuat dosa dengan matanya, dia sadar bahwa ya Allah di mata Allah yang kasih. Lalu kenapa saya gunakan dalam maksiat? Kalau dia berbuat dosa dengan lisannya, ya Allah lisan ini Allah yang kasih. Lalu kenapa saya berbuat maksiat dengan lisan ini kepada Allah? Pendengaran ini Allah yang kasih. Lalu kenapa saya gunakan dalam maksiat kepada Allah? Itu orang-orang beriman. Wassalamata min kulli itsmin. Yang kedua disebutkan maknanya adalah kalau seandainya kita terjatuh, terlanjur, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa, wassalamata min kulli itsmin, ya Allah agar dosa ini tidak mengikat leher kami, agar kami tidak terbelenggu. Artinya apa? Ampunilah ya Allah. Ya. Jadi di antara kandungan doa ini adalah sebenarnya ada istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamata min kulli itsm, keselamatan dari dosa. Kalau itu dosa besar, ya Allah hindari kami dari dosa itu. Kalau seandainya terjatuh dalam maksiat dan dosa, ya Allah bebaskan kami dari dosa-dosa tersebut. Ampuni ya Allah. Jadi ada nilai istighfarnya. Wal ghanimata min kulli birrin, ya, wal ghanimah, dan mendapatkan ghanimah. Ya, terminologi atau istilah ghanimah itu kan biasanya kita dengar dalam apa? Dalam peperangan. Ada istilah ghanimah. Ada istilah fai. Ghanimah itu adalah rampasan perang, harta musuh yang dia tinggalkan karena kalah. Itu disebut dengan ghanimah. Memang ada proses peperangan. Perang terlebih dahulu, kemudian mana yang kalah, ternyata musuh kalah. Nah, harta-hartanya itu disebut dengan ghanimah. Tapi kalau ada harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang musuh tadi tanpa proses peperangan, ya udah, ya kalah sebelum berperang, ya dia menyerah dan dia kabur, itu namanya apa? Fai kalau istilahnya, padahal sama-sama harta sebenarnya, ya disebut dengan fai. Wal ghanimata min kulli birrin. Nah, bedanya apa coba? Kenapa Nabi menyebut kata al-ghanimah min kulli bir? Ya, ghanimah itu keberuntungan dari semua kebaikan. Tapi kata keberuntungan itu Nabi menggunakan diksi al-ghanimah. Ingat, ghanimah itu adalah tadi apa? Harta yang didapat setelah proses peperangan. Jadi ada usaha dulu. Itu mana? Min kulli bir, setiap kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan itu harus ada prosesnya. Harus ada usaha, Pak. Jangan mengharapkan kebaikan tapi berpangku tangan. Ingin dapat untung yang banyak tapi lewat proses menghayal. Bisa nggak, Pak? Menghayal nyender di mana? Di tiang masjid. Wah, ini kalau usaha bisnis nih, ya, untungnya sekian. Tapi menghayal, Pak. Tiba-tiba ada temannya yang negur. Wih, ngapain? Ternyata buyar tuh hayalannya. Dia lagi menghayal, Pak. Bisa nggak? Enggak. Harus ada usaha. Apa ghanimah terbaik? Bagi orang beriman, ghanimah terbaik di dunia itu apa? Anak-anak soleh, itu ghanimah, Pak. Ghanimah terbaik adalah anak-anak soleh itu. Keberuntungan terbaik. Nah, agar menjadi ghanimah harus berusaha, berlelah-lelah, ada proses
kita mendidik, mentarbiyah, berusaha mendidik anak-anak kita baru menjadi ghanimah. Kita nggak pernah mau mengeluarkan harta untuk pendidikan anak-anak kita, gimana menjadi anak yang alim, yang berilmu? Harta disimpan aja. Ya. Tidak mau mencari yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Padahal dia mampu. Harta Allah berikan. Anaknya cerdas. Coba kemudian dia gunakan hartanya itu untuk cari pendidikan yang terbaik untuk anaknya ini. Apalagi niatnya untuk nanti membela agama Allah. Itu usaha, itu ikhtiar. Anak-anak kita menjadi ghanimah. Kalau udah keluarkan untuk pendidikan anak-anak kita, subhanallah, nggak akan habis, Pak. Juga kenapa? Ilmu dia dapat. Apalagi ilmu-ilmu terkait dengan kemaslahatan dunia akhiratnya, nggak akan habis. Tapi kalau harta disimpan, belum tentu bisa kita nikmati. Tuh lihat tuh kejadian yang di mana? Di Los Angeles. Pada menangis tuh. Rumahnya yang hartanya miliaran itu terbakar, selesai. Ya. Ada orang yang nyimpen duit ya di ATM-nya banyak. Allah tiba-tiba ada aplikasi yang masuk, ternyata itu aplikasi menguras duit. Dia buka, tiba-tiba habis uangnya ratusan juta. Ada nggak begitu, Pak? Yang menyimpan hartanya di rumah, wow ya Allah, batangan emas ada di rumah, umpama. Ini bapak-bapak ada batangan emas di rumah nggak, Pak? Hah? Berapa kilo emas di rumahnya? Ya, 70. Ini kan mas-mas. Mas-mas ya kan. Yang beratnya 70, 80 ya. Emas disimpan di rumah, kebakaran. Habis. Hartanya disimpan, habis. Tapi kalau anak yang saleh berilmu, yang kita keluarkan harta kita untuk mereka, itu ghanimah, Pak. Ghanimah. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, ini jamaah sekalian. Karena yang mendengar ini bukan hanya bapak-bapak aja nih. Ya, nanti ada yang banyak yang mengakses di YouTube nih. Jadi siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pendidikan anak-anaknya, menuntut ilmu, Allah yang akan bayar, Allah yang akan ganti. Kalau hitung-hitungan kita ini kayaknya pas-pasan nih. Bismillah. Man talabal ilma takaffalallahu birizkihi. Siapa orang yang keluar menuntut ilmu, Allah yang akan cukupkan rezekinya. Biarkan anak-anak itu menikmati pendidikan yang terbaik, yang bagus untuk pendidikan agamanya. Kita memeras keringat, banting tulang, banyak berpikir, Allah yang cukupkan. Jangan takut. Hitung-hitungan kita dengan Allah itu beda. Dulu, Pak, mungkin baru menikah pas-pasan. Nanti gimana ya kalau udah anak 2, 3 sekolah gimana? Sedangkan masih sekarang pas-pasan. Setelah diberikan anak oleh Allah 1, 2, 3, pendidikannya jalan. Dan rasa hidupnya sama aja. Bahkan lebih sulit yang dulu ketika masih berdua. Betul nggak, Pak? Enggak dijawab. Betul. Ya kan Ustaz Ridho? Betul. Nah, jadi ini kalau kita wal ghanimata min kulli bir, minta kebaikan dari keberuntungan dalam setiap kebaikan. Nah, ini saya sebut salah satu ghanimah itu adalah anak. Minta sama Allah agar setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menguntungkan, bukan rugi, menguntungkan. Salat yang kita lakukan biar untung. Apa salatnya biar untung? Ya dapat pahala. Haji umroh biar untung. Betul nggak? Haji umroh biar untung. Bagaimana biar untung? Niat karena Allah. Ibadahnya bukan karena disanjung orang, bukan karena dipaksa, atau karena niat-niat yang lain, karena Allah. Banyak orang yang beribadah bukan karena Allah, akhirnya apa? Rugi, nggak dapat untung. Bir untuk kebaikan. Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan agar Allah berikan keberuntungan.
Kata keberuntungan itu ghanimah. Ghanimah itu banyak, besar nilainya. Makanya Nabi bilang ghanimah wal ghanimata min kulli bir. Sekecil apapun kebaikan yang kami lakukan, ya Allah balas dengan sebanyak-banyaknya. Balas Allah dengan sebaik-baiknya. Itu ghanimah. Ya kalau kita minta sama Allah jangan tanggung-tanggung mintanya. Kalau minta kepada makhluk, kebanyakan kita minta, gimana kata orang? Kalau kebanyakan, nggak tahu diri kamu, banyak banget kamu minta katanya. Ya. Umpama Pak, di interview kerja, lulusan kamu apa? Maaf Pak, di CV saya lulusan SMA. Ternyata ini mau interview untuk jadi cleaning service. Mohon maaf, ini contoh ya. Bukan berarti kita menghinakan sebuah pekerjaan, tidak. Baik. Di interview, kamu minta gaji berapa? Umpama. Bapak saya minta Pak 100 juta gajinya. Gimana kira-kira Pak? Ya, kerjanya, ya, tahu kan kerjanya? Bersihin, ya, menjaga kebersihan. Kemudian tingkat pendidikannya SMA, minta gaji 100 juta. Kira-kira kata orang gimana? Bukan kata orang, apa kata dunia? Itu kalau sama manusia. Tapi kalau sama Allah, beda. Ya Allah, ini ada kerikil nih pinggir jalan. Ini kalau diinjek orang ini nanti kepleset, jatuh. Ya kalau orangnya sehat. Kalau kaki-kaki nginjek kepleset, jatuh, stroke. Ya Allah, dia singkirkan tuh. Ya Allah, mudah-mudahan kau redha amal ini, masukkan aku dalam surga ya Allah. Apa kata Allah? Allah bilang enggak tahu diri kamu. Bisa enggak? Allah enggak bilang begitu. Allah enggak akan mengatakan enggak tahu diri kamu, cuma kerikil doang minta surga. Enggak. Silahkan minta yang terbesar, minta yang terbaik. Saya contohkan tadi, perempuan gara-gara minumkan anjing dibayar oleh Allah lewat dengan apa? Surga. Itu ghanimah. Kalau sama Allah enggak perhitungan. Allah pemilik segala sesuatu. Enggak berkurang kekayaan Allah. Oh, kita sholat 2 rakaat kok. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat, cuma 2 rakaat. Berapa menit butuhnya, Pak? Berapa menit butuhnya sholat sunnah 2 rakaat? 5 menit, betul nggak? Husuk banget itu. 2 rakaat 5 menit, wah yakin saya itu husuk. Kalau nggak husuk lagi menghayal tuh. Butuh waktu 2 menit, 3 menit untuk 2 rakaat. Bapak kerja, kerja, sholat husuk sama Allah, Allah bayar dengan dunia ini dengan seisi-isinya. Kata para ulama, itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Apa isi dunia ini? Seandainya dikeruk oleh manusia isinya, ada lagi isinya. Itu semua dikasih. Nilainya itu lebih berharga, lebih bernilai pahala salat sunnah 2 rakaat. Kan rumah, subhanallah, Allah bayar tuh. Ada nggak orang kerja begitu, Pak? Pak, saya kerja ya 2 menit, 5 menit. Gaji saya 200 juta. Ada? Ada. Ya. Kecuali orang nipu, 2 menit itu bisa dapat miliaran, ya nipu. Gini-gini doang, korupsi 300 triliun. Ada nggak? Nanti kemarin kan ada yang berita korupsinya berapa? Saya nggak bayangin kok 100 triliun itu gimana. Ini kalau duit ditumpuk di sini di masjid ini gimana banyaknya, Pak? Ya, nggak bisa napas kita, sesek kita. Dirupiahkan banyak banget tuh. Nah, ghanimah itu balasan yang besar, keuntungan yang besar. Itu ghanimah. Makanya Nabi menggunakan kata ghanimah. Ghanimah itu semua orang ingin dapat. Wal ghanimata min kulli bir. Ya Allah, berikan aku balasan yang besar, keberuntungan yang besar dari setiap kebaikan yang aku lakukan. Ingat perang Uhud.
Perang Uhud terjadi pada tahun berapa? 3 Hijriah. Setelah perang Badar 2 Hijriah. Secara zahir di perang Uhud itu Nabi menang atau kalah? Kalah. Penyebabnya apa? Gara-gara ghanimah. Tahu kan? Gara-gara ghanimah. Itu keinginan manusia untuk mendapatkan ghanimah. Nabi berpesan kepada para sahabat yang di atas bukit rumah, kalian tetap standby di situ, mengawasi pasukan-pasukan yang ada di bawah. Apapun yang terjadi, nggak ada yang boleh turun. Tetap di lokasi. Apapun yang terjadi, seandainya tubuh-tubuh kami ini sudah tercabik-cabik, terpotong-potong dan datang burung-burung yang memakan, jangan turun. Tapi ternyata setelah berkecamuknya peperangan itu di Uhud, tunggang langganglah pasukan kaum musyrikin yang dikomandoi oleh Abu Sufyan. Hendon istriku, tunggang langgang lari. Artinya apa? Menang. Yang di atas bilang kita sudah menang, yang namanya orang ya udah selesai. Sebagian bilang ingat pesan Nabi, pokoknya apapun yang terjadi jangan turun, jangan tergoda dengan ghanimah itu, jangan tergoda. Yang lain bilang kita udah menang selesai, ya udah turun, ghanimah tuh ghanimah. Ujian. Akhirnya sebagian turun, ada yang bertahan tetap di atas. Apa yang terjadi? Kesempatan ini dilihat oleh Khalid bin Walid, kemudian dia membawa pasukannya mengambil posisi itu, yang pada akhirnya kemudian secara zahir Nabi kalah, walaupun tidak ada kekalahan pada diri kaum muslimin, selalu menang, ya, mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan ghanimah. Akhirnya apa? Karena itu ghanimah. Ghanimah itu sesuatu hal yang menarik hati kita, ingin mendapatkannya karena jumlahnya besar. Nah, seseorang semestinya, jamaah sekalian Allah muliakan, semestinya seseorang melihat kebaikan itu seperti dia melihat ghanimah. Setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, lihat dia seperti ghanimah. Sesuatu yang menguntungkan, mendapatkan kebaikan. Begitu juga waktu, sekecil apapun waktu, lihat waktu itu sebagai ghanimah. Waktu menghasilkan apa, Pak? Keberuntungan. Kalau kita, waktu itu menghasilkan kebaikan. Kalau orang lain mungkin mengatakan time is money. Waktu adalah uang bagi mereka. Jadi nggak ada waktu yang sisa, dia berpikir gimana. Kalau kita, waktu adalah kebaikan. 2 menit dikasih oleh Allah. Kalau 2 menit kita berzikir, berapa kali kita bisa mengulang kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 2 menit? Hitung aja 2 menit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau kita istighfar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Berapa kali kita mengulang kalimat itu dalam 2 menit? Kalau orang mengatakan waktu adalah uang, kita mengatakan waktu adalah kebaikan. Waktu adalah pahala. Betul nggak? Iya. Makanya kemudian doa wal ghanimata min kulli bir. Ya Allah, agar kami dapat keberuntungan dalam setiap kebaikan. Orang beriman semestinya memandang setiap kebaikan itu peluang untuk mendulang pahala. Setiap waktu yang Allah berikan adalah peluang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ghanimah nih, Bapak pulang nih bawa ghanimah nih. Berapa nih Bapak nih itu? Itu aja tadi yang sholat subuh berapa? Ya mungkin ada yang tidak ada uzur, tapi karena ya pengen tidur akhirnya tidur. Bapak pulang membawa ghanimah min kulli birrin, setiap kebaikan. Ya, cuman enggak kelihatan aja kita pikul nih ghanimahnya. Nah, jadi jemaah sekalian Allah muliakan, wal ghanimata min kulli bir ini, di antara satu maknanya adalah bahwa hendaknya kita melihat kebaikan-kebaikan menjadi sebuah peluang untuk kita mendulang pahala. Ya, ada kakek-kakek udah jalannya terseok-seok mau nyebrang
di jalan raya. Itu ghanimah kan? Oh, ghanimah, bantu dia Pak, tuntun dia. Makanya saya kalau bawa jamaah ini masih ada waktu ya, bawa jamaah umrah itu saya selalu bilang, ini adalah semenjak berangkat dari rumah sampai pulang nanti, ingat Allah akan berikan ghanimah. Kebaikan-kebaikan yang banyak, saling tolong menolong dengan jamaah yang lain dan bersabar, ikhlas, redha, jaga niat. Nanti di sana sedekah. Ya. Ada orang-orang yang kita bisa berikan sedekah kepada orang-orang yang membersihkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu semua ghanimah. Jadi orang beriman melihat peluang itu untuk mendulang pahala, bukan hanya lihat peluang untuk gimana nih peluangnya, ya peluang bisnis, berapa keberuntungan, ya. Kalau kita pandai melihat peluang-peluang bisnis, maka pandailah melihat peluang-peluang pahala. Wal fawza bil jannah, dan mendapatkan keberuntungan masuk surga, wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Dua-duanya ini disebut oleh Nabi. Beruntung masuk surga, kemudian terbebas dari neraka. Karena nanti ada orang yang masuk surga tapi disepuh dulu, ya, dibakar dulu di neraka. Nauzubillah. Maka minta masuk surga tanpa harus transit dulu, ya, tanpa transit di mana? Di neraka. Masih ada waktu. Ini terbit 5.47. Ini baru 5.49. Ya, masih ada waktu. Ya. Kalau ada yang bertanya, saya berikan kesempatan bertanya untuk menunggu waktu salat sunnah. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut kira-kira 5 menit lagi, 3 atau 5 menit untuk menunggu waktu salat. Ya, ada yang bertanya, silakan. Bismillah. Ya. Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Sekalian, ya, kalian semua tidak akan masuk surga karena amal-amal kalian. Bukan karena salat kalian, bukan karena puasa, bukan karena haji umrah, bukan karena zakat, bukan karena sedekah. Nabi ditanya, terus bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala ana. Begitu juga saya, kata Nabi. Saya tidak masuk surga karena amal-amal saya. Walakin ayyatagammanni Allahu bi rahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, kalau ada orang yang masuk surga tadi karena rahmat Allah, apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Ada orang yang masuk surga setelah dibersihkan dosanya. Dia enggak diampuni dosanya oleh Allah, tapi dibersihkan dulu, mampir di neraka, dibersihkan oleh Allah. Waktunya berapa lama dan nerakanya neraka di tingkat mana, Allahu a'lam, tergantung kehendak Allah. Setelah itu baru kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Tapi ada juga yang masuk surga, dia berdosa, dia bermaksiat, tapi Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan rahmat Allah, Allah ampuni, sehingga tidak masuk ke dalam neraka, langsung masuk surga. Adakah yang seperti itu? Ada. Dalam hadis, dalam kitab ini, di kitab Riyadhus Shalihin, nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Ada yang dipanggil kemudian diam-diam, tidak dibuka di hadapan al-malak manusia, ditutup hijabnya oleh Allah antara dia dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallah tarjuman. Tidak ada yang menjadi penterjemahnya. Dia dengan Allah diajak bicara oleh Allah. Kamu tahu ini dosamu? Dia ngaku, benar ya Allah, itu dosaku. Diingatkan oleh Allah, kamu pernah dosa ini kan? Di tempat ini, waktu ini. Betul. Kamu akui enggak? Iya, dia ngaku. Nah kemudian Allah katakan, itu dosa-dosamu. Hamba ini
dia mengira akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka karena dosanya. Tapi Allah kemudian bilang, dosa-dosamu aku ampuni. Tidak ada yang tahu dari makhluk, nggak ada yang tahu. Tetangganya yang dulu menganggap dia alim tapi ada dosanya, tetangganya nggak tahu. Baik di dunia sampai di akhirat. Ditutup hijab oleh Allah dan Allah masukkan ke dalam surga. Masuk ke dalam surga artinya tercatat. Ya tentu prosesnya nanti setelah hisab, mizan, itu ada prosesnya. Dia lewat di atas neraka tapi tidak mampir ke neraka. Artinya dicatat oleh Allah, kau akan masuk surga, tidak mampir ke dalam neraka. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita minta rahmat Allah. Walaupun kita membawa segudang dosa, ya mungkin dosa-dosa kita bertumpuk-tumpuk seperti gunung, tapi kalau kita mendapatkan rahmat Allah, diampuni oleh Allah, masuk surga. Tapi nggak boleh kita kemudian nggak apa-apa, kan Allah maha rahmat, nggak apa-apa saya dosa ini, nanti kalau Allah takdirkan diampuni dan masuk surga kan alhamdulillah. Nggak boleh hanya berharap seperti itu. Roja artinya berharap boleh, tapi juga ada sisi khauf, khawatir, sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa dan tidak meremehkan dosa. Harus ada khauf. Khauf itu takut kepada Allah. Sekecil apapun dosa akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi dalam perkara dosa hadirkan khauf kepada Allah. Ya. Sehingga kita tidak meremehkan dosa. Jadi gitu ya, Allahu a'lam. Jelas siapa hamba Allah yang diberikan seperti itu oleh Allah, kita nggak tahu apakah kita dosa-dosa kita nanti diampuni Allah kemudian masuk surga tanpa diazab di neraka. Allahu a'lam. Tapi Nabi mengajarkan juga kepada kita, ya, Nabi mengajarkan agar kita masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita, tanpa masuk neraka, yaitu meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, sudah cukup. Semoga kajian kita pagi hari ini insyaallah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sama-sama membaca doa ini. Sama-sama ya. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.